ayat 9 Bu ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waladina amanu wa amilus solihati lanudkhiluhum fis solihin. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh akan kami, di sini kaminya Allah ya, akan kami masukkan, kata Allah, yaitu mereka kepada golongan orang-orang yang soleh. Ibu, jadi nanti Bu ya, di akhirat Bu ya, berkelompok-kelompok Bu ya, orang yang soleh dengan berkumpul orang yang soleh Bu ya. Orang yang kafir berkelompoknya dengan orang yang kafir. Orang yang soleh juga berkelompoknya beda-beda Bu ya. Soalnya kesolahannya juga kan beda. Ya, umpamanya yang levelnya solehnya 90 ya, nanti berkumpulnya dengan level 90 gitu ya. Iya, jadi nggak levelnya kan beda-beda ya. Nah gitu, dan seterusnya gitu Bu ya. Nah jadi nanti di akhirat begitu Bu ya. Nah, jadi berkelas-kelas gitu ya Bu ya. Betul, berkelas-kelas Bu ya, berkelompok-kelompok gitu Bu ya. Maaf kalau saya dulu siapa ya yang, kalau nggak salah Qasim Nur Seha ya, kalau nggak salah Qasim Nur Seha apa yang orang Garut itu, yang tentara juga ya. Jadi ya itu ya apa, Kamil ya, itu jadi maaf ya, nanti katanya kalau umpamanya kalau kayak di ketentaraan gitu Mbak ya, katanya kalau pangkat ini ya pasti kumpul dengan pangkat ini gitu Bu ya. Pangkatnya ini kumpul dengan pangkatnya ini, nggak mungkin bercampur baur gitu Bu ya. Nah begitu juga di sini Bu ya. Jadi nanti Bu ya akan masukkan kepada golongan orang-orang yang soleh. Nah tapi solehnya itu tidak selevel gitu Bu ya. Masing-masing punya levelnya sendiri-sendiri gitu Bu ya. Mau level yang mana? Mau level 10 umpamanya Bu ya. Ya kita amal solehnya harus apa Bu? Harus rajin untuk itu. Iya, solehnya bener-bener gitu Bu ya. Nggak soleh-solehan, sebab nanti di bawahnya ada Bu ya yang soleh bohong-bohongan Bu ya. Nanti di sana nanti semuanya sama aja umurnya ya Bu. Iya begitu Mbak Bu ya, menurut ceritanya begitu. Jadi di sana udah nggak ada ibu, nggak ada bapak, nggak ada ini udahan ya Bu ya, selevel aja ya, sebaya, dinamakannya sebaya Bu ya. Besok ibu kalau lihat level hei Ami, sini ulurin tanganmu gitu. Sama-sama. Ya maksudnya ibu kan itu sini ulurin tanganmu gitu. Sama Bu ya. Kita saling berteman Bu ya, insya Allah. Saling berteman, nanti insya Allah di surga berteman lagi Bu ya. Amin. Di sini ya, di sininya bertetangga Bu ya, nanti di surga bisa bertetangga lagi Bu ya. Ya itu urusannya hati Bu ya. Urusannya hati kan, kalau hati mah hanya Allah yang mengetahui ya. Urusannya hati. Kalau sekarang mungkin kita nggak tahu masing-masing hati seseorang kan nggak tahu gitu ya. Iya. Nanti dia orang lain, nama suami sendiri aja beda. Ya, begitu Bu ya. Bu ya. Baik, kita lanjut ke ayat berapa Bu? Jadi itu Bu ya. Jadi nanti di akhirat Bu apa Bu? Masing-masing kelompok Bu ya, masing-masing levelnya Bu ya. Baik. Ayat 10 Bu ya. Iya Bu. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi faida udiya fillahi ja'ala fisnatan nasi ka'adzabillah wala inja nasru ya. Wala inja anasrum mirrobika layakulunna inna kunna ma'akum hawalaysallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Betul Bu? Baik. Dan di antara manusia Bu ya, ada yang berkata, ini di antara manusia ada berkata pada waktu itu Bu ya, kami telah beriman kepada Allah Bu ya. Ini pada waktu itu, pada waktu zaman Nabi Bu ya, beriman kepada Allah. Maka apabila dia disakiti pada jalan Allah,
dia menjadikan cobaan manusia itu yaitu seperti azab Allah. Jadi gini Bu ya, dia kan beriman kepada Allah ya, tapi kalau mendapatkan ujian dia merasa itu musibah gitu ya. Ya emang ujian musibah, tapi kan ujian itu untuk meningkatkan derajat kan, untuk meningkatkan derajat. Tapi mereka mengaku beriman, begitu dikasih ujian mereka merasa mendapatkan azab dari Allah gitu Bu ya. Jadi maaf kalau kata bahasa saya apa ya, ngarasula gitu ya. Iya gitu Bu ya. Nah gitu. Nah pada waktu itu Bu ya, jadi maka apabila dia disakiti di sini Bu ya, pada jalan Allah, disakiti pada jalan Allah, umpamanya maaf ya, ibu dari rumah Bu ya, kan kesini kan berjuang di jalan Allah kan Bu ya. Iya. Nah kemudian ada yang ngatain, ada yang nyakitin gitu umpamanya gitu Jalan, ya. Jalan. Ada yang nyakitin, ada yang ngatain gitu Bu ya. Nah kan ini kan lagi di jalan Allah kan. Iya. Nah, tapi kan kadang-kadang orang ada yang nggak suka kan. Iya kan. Iya. Ada yang nggak suka kan. Nah dia menjadikan cobaan manusia itu sebagai azab dari Allah gitu. Nah kalau yang seharusnya tidak boleh Bu ya, harusnya sabar gitu Bu ya. Nah ibu kalau umpamanya dari rumah berjuang di jalan Allah ke sini kan Bu ya. Nah kemudian ada yang nyakiti di jalanan, ada yang ngatain gitu ya. Nah gitu ibu tuh gimana perasaannya tuh? Nggak semangat ya, nggak semangat. Jadi apa Bu, merasa apa? Merasa minder, paham Bu ya? Iya. Merasa minder, merasa sedih gitu kan. Nah ini di ayatnya Bu ya, ini di ayatnya. Jadi pada waktu itu begitu Bu ya, dia menjadikan cobaan kan itu kan. Iya. Manusia itu seperti azab Allah gitu. Ibu kalau ada yang ngatain mau ngaji ke sini, dibujah bini gitu ya. Itu kan nyakitin kan. Nah ibu jangan merasa ini azab dari Allah, tapi ini adalah ujian dari Allah untuk sabar. Paham tuh? Iya. Itu Bu ya. Nah itu Bu ya. Sekarang mah nggak ada Bu. Udah nggak ada dengar macam-macam. Udah pada bosen kan? Bosenin. Awal-awal gitu ya. Alhamdulillah. Banyak Yaudah alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ibu udah nggak umpet-umpetan lagi Bu ya. Udah nggak using-usingan lagi. udah nggak. Saya emang nggak pernah umpet-umpetan dah. rumahnya di situ. Dekat mau tetama ketemu siapa? tuh. Kalau itu kan jauh. Iya. Alhamdulillah. Kan orang ujung. Iya. Rombongan sana, rombongan sini ketemu ngapain? Gitu. Alhamdulillah ya, nggak using-usingan lagi, udah biasa aja Bu ya. Nah jadi begitu Bu ya. Jadi harus kita harus sabar. Jangan merasa itu adalah azab dari Allah. Kenapa merasa azab dari Allah? Karena banyak yang nyakitin gitu. Ini ketemu ayatnya. Banyak yang nyakitin gitu Bu ya. Jadi banyak yang nyakitin karena ngaji ke Bu Ija Bu ya. Akhirnya apa Bu? Merasa azab Allah. Padahal itu ujian Bu ya, supaya untuk meningkatkan derajat atau mengangkat derajat. Paham tuh Bu ya sampai sini Bu ya? Baik. Kemudian dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka berkata. Nah kalau umpamanya mulus-mulus aja gitu Bu ya, ibu datang dari sana ke sini mulus-mulus aja, makan mungkin banyak yang muji-muji gitu ya, umpamanya gitu ya, umpamanya ini Bu ya. Nah sesungguhnya kami adalah bersama kamu gitu Bu, paham Bu? Kami itu Allah. Enggak Sesungguhnya orang coba Kita tuh bersatu sama orang. dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu ya, niscaya mereka berkata. Jadi umpamanya tadi kan ada yang muji-muji kan, itu pertolongan dari Allah juga Bu ya. Nah gitu Bu ya. Niscaya mereka berkata, sesungguhnya kami adalah bersama kamu gitu. Jadi kalau umpamanya maaf ya, golongan maaf ya, si A gitu ya ketemu si B gitu ya, seide umpamanya ya, seide gitu ya, kan ini kan pertolongan kan, seide. Oh iya, ini apa namanya
namanya apa? Aku bersama kamu apa? Bersama-sama. Ayo kita temenan gitu ya. Teman, bestian. Gitu kan Bu ya. Aku Iya. bersama kamu gitu. Paham Bu? Iya, Bu. Jelas dong, paham Bu ya. Jelas. Nah, jadi kalau seide gitu Bu ya, kalau mereka seide gitu Iya. dengan kita gitu, mereka mengatakan kami bersamamu gitu. Paham Bu? Paham. Oh, ada yang ini Ini bukan pertolongan Allah, temanku. Iya. pertolongan pertolongan Allah. Iya, ya itu kan Jadi dia pertolongan kalau Allah. seandainya dapat kebaikan, dia oh iya, saya ditolong sama Allah. Bukan begitu, Bu. Oh bukan. Bukan. Jadi Jadi umpamanya ada orang yang tadi ngatain kalau Iya. memang kita dapat dia kebaikan, dapat hidayah saya bersama sama dia gitu. bersama kami, bersama kamu, kamunya kita ini umpamanya Oh, gitu iya, ya. yang ngatain tadi. Iya, umpamanya gitu ya. Nah, paham tuh di Seperti sini. Bu? kayak Iya. sama betin sama saya sama satu. Dulunya enggak gitu. Dulunya enggak gitu. Pas dapat hidayah, ya. Pas dapat hidayah, ya. Iya kan? Aku bersama kamu gitu. Pas dapat hidayah, hidayah itu pertolongan bukan? Iya. Pertolongan kan Bu ya. Nah, jadi di sini Bu ya. Dan sungguh jika datang pertolongan Allah dari Tuhanmu hidayah kan? Iya. Niscaya mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah kami bersama kamu. Kaminya ya golongan itu, kamunya golongan kita. Iya. ini mah mengumpamakan ya. Iya. Mengumpamakan ini kan ceritanya dulu ya. Iya. Ceritanya dulu. Diumpamakan sekarang ya bisa. Ya seperti kita mengumpamakan seperti ini. Paham Bu ya? Iya. Jelas Ibu? Pertolongan itu kan hidayah. Iya. Sesungguhnya kami adalah bersama kamu, gitu kan? Paham dong? Iya, Bu. Nah, karena udah dapat hidayah, udah dapat pertolongan, gitu. Maaf ya. Dulu Buntin kan nggak kesini, gitu ya. Nah terus agak inilah kesini agak sinis gitu ya. Nah, pas ibu dapat pertolongan dari Allah, dapat hidayah, nah terus ibu mengatakan kami bersama kamunya sama siapa? Ya umpamanya sama Mama Emi, apa sama siapa gitu. Jelas Bu ya? Bukan serempet, sepaham. Sejalan. Iya, sepaham. Lah kalau nggak sepaham kan nggak bisa bilang bersama kamu. Iya. Iya. Karena belum, iya. Jadi menganggapnya Beda. ya. Nah, sekarang udah ngaji jadinya aku iya, sama. Sama. Jelas Ibu ya, umpamanya jelas ya. Baik. Iya, jelas. Bukankah Allah lebih mengetahui apa-apa yang di dalam dada manusia, gitu Bu ya? Jadi Allah tuh mengetahui dada siapa aja. Maksudnya dada di sini apa Bu? Hati Bu ya. Hati manusia Bu ya. Kalau kita berdampingan nggak tahu hati Mama Emi lagi ngapain, nggak tahu pikirannya gimana, nggak tahu ya. Gitu Bu ya. Tapi Allah apa Bu? Allah maha tahu gitu Bu ya. Jadi ini yang dua kelompok lah Bu ya, yang dapat hidayah, yang tadi belum dapat hidayah, kemudian dapat hidayah, sama yang udah dapat hidayah, kan gitu Bu ya. Iya. Paham tuh Bu ya? Iya. Jadi kata Allah, Allah maha mengetahui hati manusia gitu aja Bu ya. Paham tuh Bu ya? Iya, Bu. Tapi Bu, kalau misalnya dulunya yang justru membuka jalan terus menggebu-gebu gitu ya. Itu mah udah dapat hidayah. Tahu-tahu sekarang Udahlah itu ya misalnya gimana Bu? Tahu-tahu sekarang Enggak gini Bu ya. Biarkan saja, Bu, Maaf gitu Bu. Maaf Bu ya. Apa kebutuhan? Apa memang menolak? Apa memang ada pemahaman lain, nggak tahu Bu ya. Itu pilihan Bu ya. Iya. Kalau kebutuhan Ibu paham nggak? Paham. Mungkin. Paham. Ya mungkin Iya. Bu ya. Bisa jadi Bu ya. Mungkin gitu juga ya. Betul. Nah, ya apa tapi apa memang menolak gitu Bu ya. Nah, apa memang Allah nggak ngasih hidayah? Gitu aja gitu Bu ya. Gitu. Berarti kalau begitu balik begitu hidayahnya dicabut nggak boleh. Dicabut lah. Kenapa dicabut? Soalnya dulunya udah Iya. ini, gitu ya. Sekarang Kenapa begini. dicabut?
karena mungkin ada kebutuhan mungkin Bu ya. Terpaksa gitu ya. Ya kepaksa gitu. Apa mungkin karena memang nolak gitu ya. Apa mungkin karena emang Allah sudah ngasih hidayah Iya. gitu. Jelas Apa Ibu. itu sama dengan menjual yang lebih murah? Nah itu. Nah itu. Iya. Justru lebih banyak yang didapatnya itu yang umum itu barang itu. Iya itu kan. Ya. Kebutuhan juga bukan kebutuhan mungkin. Ya gitu. mungkin gitu. kita nggak seuzon Bu ya. Iya, iya, Kita iya. nggak seuzon. Biarin Maaf Ibu ya. Sebab Ibu ya dari waktu saya kursus di Al-Azhar juga tahun 95 Ibu ya, yang mengatakannya memang begitu, bisik kalengiten apa? Ansak mun urang. bisi lengiten naon? Apa Bu? Takut kehilangan job. Emang dari dulu juga saya dapetnya begitu, cuma kalau ngomong di sini terang-terangan saya nggak enak. Gitu Bu ya? Iya nggak Bu? Iya. Iya, dari dulu juga emang pelajarannya begitu Ibu. Cuman kalau saya mau ngomong terang-terangan nggak enak gitu Bu ya. Karena dia Gitu. penghasilannya dari situ. Nah itu tuh Mama Dede nu neruskeun tuh. Iya. Iya, udah ya intinya gini aja ya. Memang Allah tidak memberikan hidayah yang lurus gitu Bu ya. Kalau pelajaran memang begitu Ibu. Yang saya dapat pelajaran dari awalnya juga begitu. Apakah itu yang dikatakan naik turunnya iman, Bu? Ya bisa aja, Betul. al-imanul azir wa angkus Bu ya. Iya. Yang namanya iman itu naik turun Bu ya. Iya. Tapi jangan turunnya jangan sampai Ngejret. ngegajret Bu ya. Itu kalau naik turun itu kalau kita kadang-kadang malas gitu ya Bu. Iya, Kita lagi iya. enak badan Jangan sama sampai Iya. jangan sampai jangan sampai terjun Bu ya. Kalau terjun susah lagi naiknya gitu. Terjun bebas. Terjun susah lagi naiknya. Baik. Jadi jelas Ibu ya ayat 10 itu Bu ya. Jadi kalau mendapatkan musibah gitu Bu ya, dia putus asa lah gitu Bu ya. Kalau mendapatkan nikmat baru iya benar gitu. Iya, itu yang namanya dapat hidayah. Baik, ayat 11-nya Ibu. Insya Allah selesai Bu ya. Kita besok yang baru ya. Baik. Sampai berapa? 13. Wala ya'lamanallahu alladzina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang beriman Bu ya, dan sungguh dia mengetahui orang-orang yang munafik gitu Bu ya. Nah kan ini kan awalnya juga munafik yang golongan sana gitu Bu ya, munafik gitu ya. Jadi Allah itu memang mengetahui yang munafik sama yang memang sungguh-sungguh beriman. Jadi Ibu kalau yang sungguh-sungguh beriman mendapatkan ujian apapun Bu ya sabar. Tapi kalau yang munafik gila dapat ujian langsung balik deui gitu. Balik deui apa? Ya balik ke belakang. Sama kayak Iya, balik belakang gitu Bu ya. Nah gitu Bu ya. Nah jadi di sini ayat 11-nya ini menerangkan ayat 10 Bu ya. Ayat 11-nya menerangkan ayat 10. Dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang berimannya sungguh-sungguh Bu ya. Dan Allah juga mengetahui orang-orang yang munafik itu tadi Bu ya. Apabila mendapatkan ujian dari Allah, dikiranya ini azab gitu. Paham tuh Bu ya? Gitu seperti itu. Jelas Ibu ya? Iya. Jadi ayat 11 menerangkan ayat 10. Baik, ini agak panjang yang ayat 12 Bu ya. Wa qala lina kafaru lilladina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum wa mahum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun. Baik Ibu. Dan berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini terjadinya zaman kafir Quraisy Bu ya. Kafir Quraisy. Dan berkata orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Kan pada waktu itu kafir
orang-orang Quraisy lah Bu ya. Orang-orang Quraisy ada yang beriman juga ada yang kafir gitu ya. Orang-orang Quraisy ada yang beriman ada yang kafir. Nah di sini dan berkata orang-orang kafir di sini orang-orang kafirnya kafir Quraisy Bu ya. Kepada orang-orang yang beriman, orang Quraisy juga tapi sudah beriman. Paham tuh Bu ya? Nah kata orang kafir Quraisy itu bilang kepada orang Quraisy yang udah beriman, ikutilah jalan agama kami. Kata siapa? Kafir Quraisy. Kepada siapa? Kepada orang Quraisy yang beriman ya. Kami akan memikul yaitu kesalahan-kesalahan kamu. Nah itu Bu ya. Jadi kata orang Quraisy, ayo ikut agama aku. Maksudnya ngajak balik lagi Bu ya. Ngajak balik lagi kepada kekafiran yaitu orang-orang Quraisy. Nanti dosa-dosamu akan ditanggung oleh aku, dipikul lah Bu ya. Dipikul oleh aku. Kata siapa? Kata orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Nah Ibu boro-boro mau memikul dosa orang Bu ya. Dosa sendirinya juga nggak bakalan kepikul juga Bu ya. Kenapa? Ya kan udah pasti masuk neraka. Ya Bu, kalau begitu emang benar Bu. Ya nanti biarin dia yang nunggu dosanya, bisa suka gitu kan. Iya, banyak yang kayak gitu Gerendang ya. Nah, biarin dia biarin dosanya kita gitu. salahkan dia lebih pintar ngarahin begini. Biarin kalau benar-benar itu salah berarti biarin dia yang nanggung dosa. Suka ada kata-kata gitu misalnya. Ada gitu ya Bu ya. Ini kan menyampaikannya ulama misalnya gitu. Itu mah berbeda lagi Bu ya. Umpamanya konotasinya beda ya kan. Kan ini mah udah ketahuan orang beriman diajak sama orang kafir. Kalau itu mah umpamanya umpamanya Mama Olil, maaf ya, nanti di sini juga ada tentang bidah Bu ya, ngajak bidah kepada saya gitu ya. Nah terus saya tuh kan belum tahu tentang bidah gitu ya umpamanya. Nah terus ikut aja. Nah jadi dosa saya diambil di sama Olil dan dosa Olil juga dan tidak juga mengurangi dosa saya. Nanti ada Bu di bawahnya di ayat 13 Bu ya. Gitu Bu ya. Beda ini mah ininya Bu ya. Beda masalahnya ya. Beda masalahnya. Kalau umpamanya kata Ibu tadi biarin aja nanti dia yang tanggung dosanya. Nah itu mah sama-sama orang-orang Islam lah gitu ya. Cuman berbeda ada bidahnya gitu, ngajak ke bidah gitu. Terus saya nggak tahu umpamanya gitu ya, saya nggak tahu jadi saya ikut bidah. Nah gitu. Nah kan Maulid kan nanggung dosa saya berdosa, Maulid juga nanggung dosa saya dan tidak juga mengurangi dosa saya. Nanggung dosanya sendiri juga. Nanti ini ada sampai ke ini Bu ya. Sampai ke ke pembunuhan putranya Nabi Adam siapa? Qabil ya. Qabil itu Bu ya nanggung dosanya itu kok enggak Qabil Bu ya. Menanggung dosanya itu semua kesiniin Bu ya. Orang yang membunuh manusia itu ditimpakan dosanya ke Qabil. Iya, berapa banyak udah itu contoh pertama ya, mengikuti. Iya, mengikuti jadi itu jadi. Ya, tapi nanti dulu itu Bu ya. Baik. Baik. Nah, jadi ikutilah jalan agama kami kata siapa? Kafir Quraisy, Bu ya. Dan kami akan mengikul kesalahan-kesalahan kamu. Itu setan dari golongan manusia Bu ya. Kalau manusia mengajak kepada kekafiran, mengajak keburukan Bu ya, itu namanya setan dari golongan manusia gitu Bu ya. Kalau setan dari golongan jin Bu ya, itu hanya menggoda, tidak memaksa Bu ya. Tapi kan kalau orang setan dari golongan manusia suka memaksa, hayu ditarik-tarik lah. Kan gitu Bu ya. Enggak mau, udah nggak apa-apa gitu kan, udah nggak apa-apa, ayo ikut, ditarik-tarik kan. Itu setan dari golongan manusia Ibu ya. Tapi Ibu ya, kalau setan dari golongan jin Bu ya, hanya menggoda, tidak memaksa Bu ya. Makanya Ibu ampuh dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ampuh Bu ya. Kenapa? Karena hanya sebatas menggoda, kita mau enggak digodanya gitu Bu ya, tidak memaksa. Kalau setan dari golongan manusia memaksa Ibu udah nggak mau udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa kan cuma begini. Nah itu setan itu namanya setan dari golongan manusia yang suka memaksa Bu ya. Tapi kalau setan dari golongan jin hanya sebatas
menggoda, tidak memaksa. Yang lebih bahaya mana, Bu? Yang setan kasar. Bahaya manusia ini. Iya, lebih bahaya setan dari golongan manusia. Namanya setan kasar. Kalau di tafsir Buya Hamka, Buya namanya setan kasar. Setan kasar itu setan dari golongan manusia. Kalau setan halus itu setan dari golongan jin. Itu adanya di Hati manusia. Yang enggak. membisikkan. Saya baca di ini, baca di tafsir Buya Hamka, Bu ya. Apa sih setan? Setan itu bukan bukan wujud, Bu ya. Setan itu bukan wujud. Nih dengerin Mama Ipul. Mama Ipul, setan bukan wujud ya, nggak ada wujud setan. Kalau tuh ada setan tuh saya lihat gitu, bohong gitu Bu ya. Gak kelihatan tuh tapi takut gitu loh. Sifat. Nah, kalau manusia sifatnya buruk, namanya setan dari golongan manusia. Kalau jin sifatnya buruk, namanya setan dari golongan jin. Nah, kalau setan dari golongan jin namanya setan halus. Kalau setan dari golongan manusia namanya setan kasar. Begitu yang saya dapat di tafsir Buya Hamka, Bu ya. Baik ya, baik. Padahal mereka tidak dapat memikul kesalahan-kesalahan mereka sendiri sedikit pun, Bu ya. Nah, jadi memikul kesalahan sendirinya juga tidak akan mampu, Bu ya. Apalagi mau memikul kesalahan-kesalahan orang, apalagi mau memikul dosa-dosa orang. Nah, kalau tadi contohnya mau kekeh ngajak saya, nanti dosanya ditanggung. Iya, dosanya ditanggung ente, tapi saya juga berdosa juga. umpamanya gitu ya. Umpamanya saya mau ya. Saya mau diajak terus diajak kekeh gitu ya, dipaksa. Saya mau gitu ya, karena rayuannya gitu ya. Nanti dosa buja ditanggung sama saya. Ya iya, emang ditanggung sama situ juga, tapi dosa saya juga tidak mengurangi dosa yang dikerjakan oleh saya gitu. Ayo Bu ya. Iya, Bu. Baik. Sesungguhnya mereka orang-orang yang dusta. Itu kan orang-orang yang dusta kan? Siapa yang dusta? Tadi kafir Quraisy kan? Ngajak-ngajak orang Quraisy udah beriman ya. Nah, diajak apa, Bu? Diajak kembali lagi ke agama mereka gitu ya. Paham Bu ya? Iya, Bu. Tapi tuh kebanyakan mengikut ya, Bu. Kalau yang nggak berilmu mengikut, tapi kalau kayak kita belajar, mau nggak Ibu diajak? Nggak mau kan? Baik. Mereka, Bu, coba Ibu, mereka yang mengajak orang lain mengikuti ajaran yang sesat itu, Bu ya, yaitu disebut pendusta. Nah, kalau Mama Oli ngajakin saya, berarti Mama Oli itu pendusta umpamanya, Bu ya. Nah, terus karena Bu ya, apa-apa yang mereka janjikan itu tidak akan berwujud nanti di akhirat. Kira-kira bisa nggak berwujud? Saya nggak berdosa. Nah, terus Mama Oli yang berdosa semua. Ya enggak, saya mengerjakan tetap saya berdosa. Kenapa? Kenapa mau diajak? Kenapa mau diajak? Gitu ya. Iya. Nah, baik. Tiap-tiap orang akan mempertanggungjawabkan sendiri dosanya di hadapan Allah, Bu ya. Nah, gitu Bu ya. Terus mempertanggungjawabkan dosanya sendiri juga. Kalau kita ngajak orang sehingga orang itu ikut kita mengerjakan perbuatan dosa, ya menanggung dosa orang yang ngikutin juga. Ya. Gitu Bu ya. Begitu juga pahala ya, Bu. Kalau kita menunjukkan kepada kebaikan. Iya, nanti ada hadisnya, Bu ya. Nanti udah selesai ayat 13 Bu ya. Ayat 13 nanti saya kasih hadisnya ada, Bu ya. Terakhir lah Bu ya. Tapi insya Allah habis lewat. Ya udah, nggak habis Bu, seayat lagi. Nggak bakalan habis soalnya panjang Bu ya. Ya udah, kita sisakan satu ayat Bu ya, yaitu ayat 13 ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi Bu ya menjadi ilmu yang manfaat. Kenapa? Ya. Karena memang udah jelas kan itu kajiannya Bu ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ibu-ibu. Semoga iya Bu, tentang Muharram Bu ya. Ada yang ditanyakan nggak Ibu tentang Muharram? Sabtu Minggu ya, Bu? Rasanya
Yang tanggal itunya, tanggal 8/9-nya. Iya, 9/10. Iya, 9/10-nya. 9/10-nya Sabtu Minggu. Satu minggu. Tanggal 1-nya besok Ibu, malam Jumat tuh ya. Iya. Ya maksudnya seandainya seperti Zulhijjah ada dicentolkan nggak Bu? Kita dari awal. Diperbolehkan karena di situ Ibu ya. Karena di situ masih bulan haram Bu ya. Jadi kita mendapatkan apanya Bu? Mencari apanya? Mencari kebaikannya Bu ya. Itu ya. Mencari kebaikannya. Ya. Dari tanggal